Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Ayu Media Indonesia. Kali ini kita akan memberikan sebuah pemahaman baru tentang apa itu AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Yang sebelumnya AKM ini bisa dikatakan sebagai pengganti dari UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Jadi bagi siswa-siswi, para guru, proktor, dan kepala sekolah dan unsur-unsur pengelola pendidikan lainnya mungkin bisa sedikit tercerahkan dengan video tutorial tentang pemahaman AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, yaitu peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Oke, jadi latar belakang munculnya AKM itu yaitu dikarenakan dari situasi saat ini antara yaitu materi terlalu padat sehingga siswa dan guru itu cenderung menguji penguasaan konten ya, bukan kompetensi penalaran. Nah, di sini terjadi kendala. Jadi ternyata itu hanya sebagai penguji untuk penguasaan konten, tetapi bukan kompetensi penalaran. Sehingga ini yang menjadi dasar untuk merubah dari menjadi AKM. Juga menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Jadi pada saat pelaksanaan sebagai salah satu dasar kelulusan siswa itu banyak terjadi ketakutan baik itu dari siswa, guru, kepala sekolah, dan satuan pendidikan tersebut, karena memang pengaruh dari ketidaklulusan siswa itu dapat mempengaruhi siswa tersebut, orang tua, kepala sekolah, guru, dan satuan pendidikan tersebut. Yaitu seharusnya memang berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Itu hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Jadi ini permasalahan yang dihadapin pada saat pelaksanaan sehingga untuk tahun 2021 ini itu sudah digantikan dengan AKM. Tahun 2020 itu menjadi terakhir ya untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer, dan tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yaitu yang terdiri dari survei nanti atau uji literasi, numerisasi, dan karakter, yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, numerisasi kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan karakter itu pembelajaran gotong royong, kebinekaan, dan perundungan ya. Dilakukan kepada siswa yang posisinya berada di tengah-tengah ya, atau menjelang kelulusan, yaitu untuk SD bisa di kelas 4 atau kelas 5, untuk SMP di kelas 8, dan untuk SMA itu di kelas 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Jadi ada 1 tahun lagi siswa itu untuk tamat dari satuan pendidikan. Jadi pada saat diuji di kelas 5 atau di kelas 8 atau di kelas 11, jadi pihak dari sekolah satuan pendidikan bisa mengevaluasi ketercapaian pembelajaran di tahun itu dan akan dilakukan peningkatan di tahun akhir bagi siswa tersebut. Dan AKM ini tidak digunakan untuk seleksi ke jenjang selanjutnya ya. Jadi tidak mempengaruhi hasil dari AKM ini untuk kelulusan siswa atau siswa masuk ke jenjang berikutnya. Dan AKM ini mengacu pada praktek yang telah disepakati di dunia internasional, yaitu seperti PISA dan TIMSS ya. Nah, ini sedikit perbedaan antara dan AKM. Kalau perbedaan antara dan AKM dari jenjang penilaiannya itu hanya dilakukan di SMP, SMA, dan SMK. Tetapi kalau AKM itu SD juga dilakukan. Nah, jadi tahun 2021 SD itu harus terlibat dalam AKM, yaitu pengganti dari UNBK. Nah, untuk level tingkatannya, kalau seumpamanya pada saat tahun kemarin itu hanya dikhususkan untuk siswa-siswa akhir. Kalau seumpamanya SMP itu berarti siswa kelas 9, dan untuk SMA sederajat itu berarti kelas 12. Tetapi di AKM ini itu dilakukan di kelas pertengahan. Kalau untuk SD itu di kelas 5, untuk SMP di kelas 8, dan untuk SMA itu di kelas 12 ya, atau di kelas 11. Jadi kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, untuk subjek untuk pada saat itu yaitu hanya untuk
seluruh siswa akhir itu wajib mengikuti UN. Nah, untuk di AKM ini hanya sampel siswa ya, sampel siswa, dan itu hanya kelas pertengahan, yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, untuk soalnya ini sangat jauh beda ya. Kalau untuk di UN itu soalnya pilihan ganda, dan ada juga di akhir-akhir menjelang 2020 kemarin ada soal UN yang isiannya singkat atau esai. Nah, untuk AKM itu ada pilihan ganda kompleks, yaitu pilihan ganda yang bisa dijawab 1-2 jawaban, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Jadi ini lebih ujiannya itu atau penilaiannya itu lebih menyeluruh dia, tidak hanya bersifat PG dan esai. Nah, untuk segi perbedaan hari atau waktu pelaksanaan itu kalau UN 4 hari sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan di UN itu. Nah, kalau untuk AKM ini hanya 2 hari. Ya, nanti ada ujian numerisasi, literasi, dan nanti ada ujian karakter. Nah, untuk sistem ujian yang kita lakukan di tahun kemarin untuk yang UNBK itu semi online ya. Jadi soal-soal itu akan di-download masuk dahulu ke server UNBK. Nah, nanti para kliennya itu, komputer klien akan mengambil soalnya itu dari server. Tetapi di AKM ini semua full online. Jadi semua data-data itu akan diambil langsung secara otomatis melalui koneksi internet. Jadi yang sangat dianjurkan untuk AKM tahun 2021 ini adalah koneksi internet. Karena semua data itu akan diambil ke servernya langsung di punyanya Puspendik ya, Jakarta. Jadi koneksi internet kita harus bagus. Jadi di ruangan AKM nanti itu tidak ada lagi yang namanya server ya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang perbedaan antara UN dan AKM. Yang berikutnya masalah asesmen kompetensi minimum atau AKM ya, yaitu yang pastinya aplikasi ini akan dijalankan di tahun 2021 perdana sehingga masih dalam proses pengembangan dan finalisasi. Nah, ini asesmen kompetensi minimum atau yang kita singkat menjadi AKM. Jadi kata minimum itu sebetulnya mengacu kepada tidak semua konten di kurikulum itu diukur gitu. Jadi ada kalau di SMA itu ada 16 mata pelajaran, di aliyah juga 16 mata pelajaran, dan yang diukur itu tidak semuanya, dan disitulah yang dimaksud dengan minimum ya. AKM akan mengukur keterampilan dasar yaitu literasi, numerisasi, dan kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Dan AKM ini berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5 tadi ya untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11. Dan hasil AKM ini tidak untuk melaporkan hasil individu siswa, tapi laporannya agregat ya, berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Jadi sebagai peningkatan untuk satuan pendidikan meningkatkan proses kegiatan pembelajarannya, jadi bisa diukur melalui AKM. Nah, ini adalah komponen asesmen nasional ya. Jadi AKM itu ada AKM nasional, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kalau untuk AKM nasional itu yang diujikan adalah literasi dan numerisasi, dan ini hanya khusus diujikan kepada siswa. Nah, untuk survei karakter itu yang dinilai itu nanti ada 6 aspek profil ya, dan ini ditujukan juga khusus untuk siswa. Nah, tetapi untuk survei lingkungan belajar itu aspek terpilih dari model sekolah efektif, yaitu ditujukan pada siswa, guru, kepala sekolah. Jadi AKM ini juga seperti ujian kepada siswa, kepada guru, dan pada kepala sekolah. Nah, nanti pemerintah akan menyimpulkan tentang proses pembelajaran yang selama ini dilakukan, hasilnya itu seperti apa. Nah, ini instrumennya, asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Jadi kalau respondennya itu murid, itu instrumennya nanti adalah AKM literasi dan numerisasi. Dan itu informasi yang didapat dari ujian tersebut adalah hasil belajar kognitifnya, kemampuan berpikirnya, yaitu kemampuan berpikir di literasi dan kemampuan berpikir di numerisasi. Nah, kalau respondennya murid dan instrumennya itu adalah survei karakter, maka yang akan didapatkan itu adalah hasil belajar sosial emosional. Nah, informasi ini kalau hasil kognitif dan hasil sosial emosional ini yang dimaksud dengan KI1, KI2, KI3, KI4. Nah, di situ ya posisinya, yaitu KI1 untuk spiritual, KI2 untuk sosial, KI3 itu untuk kognitif ya. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau yang di
survei atau yang menjadi respondennya guru itu adalah survei lingkungan belajar. Yang inputnya atau informasinya yaitu bisa mendapatkan karakteristik input dan proses pembelajaran di sekolah tersebut. Dan juga kalau respondennya kepala sekolah ya. Jadi untuk AKM ini dilaksanakan untuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, ini jenis AKM numerisasi literasi. Kalau untuk AKM nasional itu yang diujikan di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 itu untuk mengukur kinerja atau mutu sekolah dan administrasi standar. Nah, nanti ada AKM kelas, yaitu yang diujikan dari mulai dia kelas 1 sampai dengan dia tamat SMA. Itu AKM kelas ya, untuk mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk teach and the right level, dan untuk administrasi tidak terstandar. Nah, nanti ada AKM sertifikasi yang ditujukan kepada siswa akhir atau kelas 12, yaitu untuk mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Nah, ini asesmen kompetensi minimum untuk literasi membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan. Intinya kalau literasi ini nanti soal-soalnya lebih banyak soal-soal cerita ya, terlalu panjang soalnya, nanti jawabannya hanya A, B, C, pilihan ganda kompleks, atau isiannya ataupun menjodohkan. Nah, untuk numerisasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks. Ini adalah jenis ujian yang berbentuk literasi dan numerisasi. Dan ini bentuk soal AKM. Jadi bentuk soal AKM itu ada pilihan ganda yang tadi saya sampaikan, yaitu hanya satu jawaban benar. Ada pilihan ganda kompleks, yaitu bisa satu atau dua jawaban dalam pilihan ganda itu yang benar ya. Nanti juga ada yang menjodohkan, ada isian singkat, dan ada non objektif yaitu esai. Nah, komponen AKM itu yang pertama numerisasi, yang kedua nanti adalah literasi membaca. Ini adalah konten-kontennya ya. Kalau seumpamanya numerisasi, kontennya berarti bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar, dan seterusnya. Nah, ini lini masa asesmen kompetensi minimum atau survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi ini akan dilakukan penyiapan di 2020, yaitu untuk Februari 2021 itu dilakukan untuk AKM kelas 12 ya, yaitu untuk pengakuan kompetensi, yaitu hanya bagi peserta didik yang memerlukan, opsional. Jika tidak memerlukan juga tidak diperlukan. Ini yang tadi yang disebut dengan AKM sertifikasi. Nah, untuk nanti di minggu ketiga di bulan Maret 2021, nah ini baru AKM yang sesungguhnya, yaitu AKM nasional, yaitu yang untuk menyurvei kelas 11, berarti tingkat SMA sederajat, yaitu SMA, Alia, dan SMK. Nah, untuk tingkat SMP-nya kelas 8 itu nanti di minggu kedua April, dan untuk SD-nya itu di minggu pertama Agustus 2021, terkhusus untuk kelas 5. Dan nanti hasil dari AKM itu akan dirilis oleh pemerintah di Oktober 2021. Jadi ini sedikit perbedaan antara UNBK dan AKM. Nah, ini timeline-nya ya. Jadi Januari 2021 itu sosialisasi AKM kelas. Tadi kan ada AKM kelas, ada AKM nasional, dan ada AKM sertifikasi. Nah, untuk di Maret baru akan dilakukan rilis AKM kelas ya, untuk familiar ke sistem satuan pendidikan. Nah, ini adalah jadwal rundown dari pelaksanaan AKM ya. Nanti di bulan Agustus kemarin itu ada pelatihan proktor, pelatihan HD provinsi dan HD kabupaten, nanti ada simulasi berskala kecil SSK, nanti ada simulasi berskala besar SSB, dan simulasi SSK CET untuk tahap kedua. Nanti ada uji coba soal AKM yang kemarin sudah diujikan kepada proktor masing-masing, dan kemarin terdapat beberapa kendala-kendala, dan itu menjadi catatan bagi panitia pusat untuk melakukan perbaikan. Dan nanti di November itu simulasi kepada siswa ya, seperti UNBK juga nanti ada simulasinya. Dan simulasi AKM ini akan dilaksanakan di bulan November di minggu pertama dan minggu keempat ya. Ingat sekali lagi, AKM ini ditujukan kepada seluruh siswa dari mulai SD, SMP, SMA, dan juga guru dari mulai SD, SMP, SMA, dan juga kepala sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, dengan catatan siswanya terbatas ya, tidak seluruh siswa yang akan diuji. Nah, ini tugas-tugas HD provinsi dan HD kabupaten. Kalau semalam kita sering mengenal dengan kata proktor ya bagi siswa-siswi, yaitu proktor yang bertugas untuk
mensukseskan kegiatan di sekolah masing-masing, ujian UNBK di sekolah masing-masing. Nah, di atasnya itu ada proktor atau teknisi atau disebut juga dengan helpdesk kabupaten, nanti ada helpdesk provinsi dan ada helpdesk pusat. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang AKM, asesmen kompetensi minimum. Mudah-mudahan dari sedikit penjelasan ini bisa tercerahkan dan bisa kita melakukan persiapan-persiapan, baik itu kita sebagai siswa, baik itu kita sebagai guru, baik itu kita sebagai kepala sekolah, dan baik itu kita sebagai satuan pendidikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.